Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan penelitian manfaat mikro di dalam bidang kelautan. Nama saya Mandara Syawada. Perkenalkan, nama saya Olivia Sarka. Perkenalkan, nama saya Fadli Sapanubis. Nama saya Tiga Bintang. Ibu. BPD apaan, Bu? Bu. BPD apaan? BPD. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimental oleh Heinrich Hertz 1857 sampai 1824 di tahun 1887. Hertz menggunakan perangkat celah bunga api di mana muatan digerakkan bolak-balik dalam waktu singkat, membangkitkan gelombang berfrekuensi sekitar 109 Hz. Dia mendeteksi gelombang tersebut dari suatu kejauhan dengan menggunakan loop kawat dari yang bisa membangkitkan gelombang jika padanya terjadi perubahan medan magnet. Gelombang ini kemudian dibuktikan merambat dengan kelajuan cahaya 3 kali 108 meter per second dan menunjukkan karakteristik gelombang seperti pemantulan, pembiasan, polarisasi, distraksi, dan interferensi. Salah satu spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter sampai 1 mm atau frekuensi 300 MHz sampai 300 GHz. Pada saat sekarang ini, gelombang mikro mempunyai banyak manfaat di bidang kehidupan sehari-hari, di bidang telekomunikasi, bahkan di bidang kelautan. Seperti sonar yang merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara di bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut dan untuk mengukur jarak bawah laut. Adapun pengeringan rumput laut yang juga menggunakan energi gelombang mikro. Dan berdasarkan latar belakang di atas, kami ingin mengetahui untuk mengetahui lebih dalam tentang mengukur kedalaman laut dan pengeringan rumput laut dengan konsep gelombang mikro. Di sini ada rumusan masalahnya. Pertama, bagaimana pengaruh gelombang mikro dalam pengukuran kedalaman laut? Yang kedua, bagaimana metode pengeringan rumput laut menggunakan gelombang mikro? Adapun tujuan penelitian laporan ini yaitu untuk mengetahui cara mengukur kedalaman laut dengan mikro, untuk mengetahui cara pengeringan rumput laut dengan menggunakan gelombang mikro. Adapun juga kegunaan penelitian ini untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan gelombang kelautan dan sebagai referensi bagi masyarakat dalam melakukan manfaat gelombang. Ya, di sini juga ada pajak pustakaan atau pengertian gelombang mikro adalah gelombang mikro atau disebut juga dengan microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau disebut super high frequency atau yang disingkat SHF, yaitu di atas 3 GHz. 3 kali 10 Hz. Gelombang ini tidak dapat dilihat dengan mata kita karena panjang gelombang yang sangat pendek walaupun sangat kecil dibanding gelombang radio dan jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya di luar spektrum sinar tampak. Keduanya sama-sama terdapat dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang cahaya berkisar antara 400 sampai 700 nm atau 1 nm sama dengan 10 sampai 9 meter. Sedangkan kisaran panjang gelombang mikro sekitar 1 sampai 30 cm atau 1 cm sama dengan 10 sampai 2 meter. Karakteristik gelombang mikro merupakan bagian mendasar dari spektrum elektromagnetik.
Frekuensi yang umum digunakan untuk transmisi ini adalah rentang frekuensi sebesar 2-40 GHz. Semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin tinggi potensi bandwidth-nya. Berarti pula semakin tinggi rate datanya, sama halnya dengan beberapa sistem transmisi. Sumber utama kerugian adalah atenuasi, sehingga spektrum dan amplifier itu ditempatkan terpisah jauh dari sistem gelombang mikro, biasanya 10-1000 km. Amplitude meningkat saat turun hujan, khususnya tercatat di atas 10 Hz. Sumber gangguan yang lain adalah interferensi. Dengan semakin berkembangnya popularitas gelombang mikro, daerah transmisi saling tumpang tindih, dan interferensi merupakan suatu ancaman karena ini pendekatan band frekuensi diatur dengan ketat. Terus ada sifat-sifat gelombang mikro. Di dalam spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang mikro mempunyai sifat yang sama dengan gelombang infrared atau gelombang cahaya. Sifat-sifat gelombang mikro adalah kaitannya dengan microwave oven. Yang pertama itu ada refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. Yang kedua, transmisi. Gelombang mikro dapat melakukan atau melewati benda material yang mempunyai sifat dielektrik atau berlawanan arus listrik yang kecil seperti gelas, plastik, kertas, keramik, porselin, sehingga benda-benda ini tidak dipengaruhi oleh gelombang mikro. Yang ketiga adalah observasi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda material yang mempunyai sifat dielektrik yang besar seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. Cara kerja gelombang mikro. Stasiun gelombang mikro bekerja dengan bantuan dari antena, perangkat penerima atau peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk komunikasi. Dan sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 40 MHz. Namun karena sinyal gelombang mikro ini bergerak dalam satu arah garis lurus, maka baik pemancaran transmitter maupun penerima receiver harus berada dalam satu garis pandang, one point line of sight. Sehingga pemasaran pusat dari gelombang mikro ini harus diperhatikan sekali letak dan posisinya untuk menghindari kemungkinan gangguan. Maka dari itu, stasiun gelombang mikro seringkali ditempatkan di puncak-puncak gunung, menara, ataupun gunung. Berikut penjelasan sumber gelombang mikro atau mikrowave, yaitu 1. Matahari. Walaupun sebagian besar gelombang mikro terhalang oleh atmosfer bumi. Yang kedua, alat tabung vakum. Cara kerjanya dengan menggunakan gerakan balistik elektrolit dalam ruang hampa yang dipanggil oleh medan listrik. Yang ketiga itu ada sumber microwave yang dibutuhkan energi kecil seperti tunnel diodes, gun diodes, dan impede diodes. Master atau amplifier pengaut yang membentuk gelombang elektromagnetik yang disebabkan oleh emisi buatan. Ya. Metode penelitian. Dalam membuat laporan penelitian, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode pendekatan dan pengumpulan data. Pertama, metode pendekatan. Metode pendekatan mengungkap pola pikir yang digunakan untuk membahas objek. Setelah membahas pendekatan ini, diharapkan terdapat pemahaman yang baru tentang gelombang mikro dalam bidang kelautan. Yang kedua, metode pengumpulan data atau pengolahan data. Di sini dikemukakan jenis metode pengolahan data yang diperlukan, yakni metode kuantitatif dan
kualitatif disertai dengan alasannya. Adapun penggunaan metode kuantitatif yang menghendaki penegasan teknik analisis dimaksudkan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Adapun penggunaan metode kualitatif menghendaki penegasan teknik analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, teknik analisis mencakup reduksi data kategorisasinya dan selanjutnya menginterpretasi dengan berpikir. Itu ada paparan data atau temuan penelitian. Seperti yang kita ketahui, gelombang mikro atau gelombang microwave salah satu anggota dari keluarga besar gelombang elektromagnetik. Contohnya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio, gelombang TV, gelombang radar, gelombang mikro, cahaya, sinar X, sinar. Gelombang-gelombang ini mempunyai sifat gelombang umum yang sama, yaitu berupa gelombang yang menjalar dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Perbedaannya terletak pada panjang gelombangnya. Gelombang mikro, gelombang TV, dan gelombang radar adalah sejenis, mempunyai panjang gelombang dalam jangka waktu sentimeter, menjadi di bawah gelombang radio. Jenis gelombang dapat pula dibedakan atas frekuensinya. Penggunaan gelombang elektromagnetik dewasa ini telah meluas di berbagai bidang, diantaranya di bidang telekomunikasi, militer maupun sipil. Pesatnya peningkatan kuantitas penggunaan serta kecenderungan pergeseran frekuensi ke ranah Hertz juga berakibat pada peningkatan electromagnetic interference. Keberadaan ini mengakibatkan menggunakan kinerja alat-alat yang menggunakan gelombang mikro, antara lain seperti alat kesehatan, wireless, sistem radar, satelit komunikasi, dan antena. Gelombang mikro mempunyai frekuensi antara 300 MHz atau sampai 30 Hz dan memiliki frekuensi 2450 Hz yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Dengan panjang gelombang 12,24 cm di dalam spektrum elektromagnetik. Daerah radiasi gelombang mikro terletak di antara radiasi inframerah dan gelombang radio. Radiasi gelombang mikro merupakan radiasi non-ionisasi yang dapat memutuskan suatu ikatan sehingga menghasilkan dimanifestasikan dalam bentuk panas selalu interaksi antara zat atau medium. Pembahasan setelah melakukan analisis data pada penelitian, maka selanjutnya yaitu memaparkan hasil penelitian. Pengukuran kedalaman laut dengan gelombang mikro. Gelombang adalah getaran yang merambat. Sebagai gelombang bunyi memerlukan medium untuk dapat merambat. Perambatan gelombang bunyi pada medium tertentu terjadi dengan kelajuan tertentu. Jadi, untuk mengukur suatu jarak dengan menggunakan gelombang bunyi, kita perlu menghasilkan suatu gelombang bunyi yang diketahui kelajuannya. Selanjutnya, kita memancarkan gelombang itu untuk menempuh rentang jarak tertentu dan kita ukur waktu yang diperlukan. Pengukuran kedalaman laut biasanya dilakukan dengan bantuan sebuah alat, yaitu echo sounder. Alat ini yang digunakan untuk memancarkan gelombang bunyi ke dalam laut dengan kelajuan tertentu. Akan tetapi, karena gelombang yang dipancarkan oleh echo sounder mengalami pemantulan, maka jarak tempuh menjadi 2 kali lipat dari jarak sebenarnya. Oleh sebab itu, hasil perhitungan tadi mesti dibagi 2 untuk memperoleh hasil yang sesuai. Pengeringan rumput laut menggunakan gelombang mikro. Rumput laut merupakan komoditas kelautan dan perikanan yang melimpah. Hampir 80% dari produksi tersebut dijual dalam bentuk kering tanpa adanya proses pengolahan lebih lanjut. Pada umumnya,
Pengeringan rumput laut oleh para pelaku usaha rumput laut dilakukan secara konvensional, yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari secara langsung yang sangat tergantung pada kondisi cuaca. Untuk mempercepat proses pengeringan, telah banyak dikembangkan metode dan alat pengering yang hampir semua alat tersebut menggunakan mekanisme perpindahan panas secara konduksi maupun konveksi. Pengeringan secara konveksi memiliki kelemahan, yaitu energi yang tidak efisien karena waktu pengeringan yang lama, dan kualitas produk yang kurang baik karena mengalami kesulitan ukuran dan perubahan bentuk produk. Selain itu, menurut Sulaiman dalam rubrik Teknologi 2009, menyampaikan bahwa pengeringan konvensional menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan pada warna, tekstur, flavor, dan kualitas nutrisi bahan pangan. Askari et al. Yang disampaikan dalam Food Bioprod Process pada tahun 2013 menyatakan bahwa saat ini pemanfaatan guano mikro sebagai teknologi alternatif untuk proses pengeringan di industri pangan semakin populer. Teknologi ini menghasilkan proses yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan pengeringan metode konvensional karena koefisien perpindahan massa yang tinggi. Dalam buku Microwave Processing and Output pada tahun 2017 menyampaikan bahwa pengeringan berbasis microwave, pemanasan yang terjadi adalah pemanasan volumetrik. Pemanasan volumetrik adalah pemanasan dari bagian dalam ke keluar. Material yang diakibatkan karena gesekan molekul air di dalam material. Scott dalam Malion Mixer 2012 juga menjelaskan bahwa dalam pemanasan volumetrik ini bahan bisa menyerap energi gelombang mikro secara langsung dari dalam dan mengubahnya menjadi panas. Bahan yang menyerap microwave adalah bahan yang memiliki sifat dielektrik yang baik, yaitu bahan yang memiliki kandungan air yang banyak. Rumput laut ekotoni memiliki kadar air yang cukup besar. Menurut Maharani et al. Yang disampaikan dalam jurnal pengolahan hasil perikanan Indonesia pada tahun 2017 menyebutkan bahwa kadar air rumput laut ekotoni sebesar 76,15%. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan microwave untuk pengeringan rumput laut ekotoni sangat mungkin. Kesimpulannya adalah gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Salah satu spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 1010 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut, menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Dari hasil penelitian di atas, penggunaan teknik echo sounder yang menggunakan konsep gelombang mikro untuk mengukur kedalaman laut, cara ini dianggap lebih cepat, praktis, dan akurat. Namun kita tidak dapat memperoleh informasi tentang suhu, jenis batuan, dan tanda-tanda kehidupan di dasar laut. Sementara pengeringan rumput laut menggunakan gelombang mikro, metode tersebut dianggap lebih cepat dan efisien daripada menggunakan pengeringan secara konvensi. Saran, agar lebih mudah dalam pengukuran melalui konsep gelombang mikro juga dapat dimanfaatkan sebagai radar yang digunakan untuk mengukur jarak pesawat dari bandara atau juga mengukur kedalaman laut. Jika zaman dahulu laut diukur menggunakan batu yang diikat tali, tetapi sekarang cukup dengan menggunakan gelombang mikro. Penutupan bagian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.